Hai semuanya, welcome back. Annelies here. Hai semuanya, udah lama banget aku nggak upload video di channelku ini. Jadi hari ini aku mau bahas dan ngasih ilmu soal apa aja sih yang perlu kalian siapkan kalau misalnya kalian tuh berencana buat ikut pendaftaran yang namanya Duta CBP. Nah, sebelum kita lanjut, kita kenalan dulu nih sama Duta CBP tuh sebenarnya apa sih? Nah, Duta CBP ini adalah Duta Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Nah, biasanya Duta atau ajang pemilihan ini tuh dibuka oleh Bank Indonesia kantor wilayah setempat. Jadi pasti bakalan ada karena setiap tahunnya bakalan ada pemilihan untuk ke nasional. Saya itu sempat ikut kompetisinya dan alhamdulillahnya berhasil meraih juara 4. Nah, dari proses dari awal sampai akhir, saya tuh akhirnya belajar beberapa hal yang mungkin bisa jadi trik yang bisa kalian pakai kalau misalnya kalian itu mau daftar di kompetisi yang sama. Nah, di video ini saya tuh nggak bakalan sharing atau ngasih tips and tricks soal dari awal atau dari administrasi wawancara. Aku nggak bakalan sama sekali ngasih tahu soal itu karena ya kalian siap dan kalian silahkan cari tahu sendiri karena ya emang udah sering juga sih aku bahas di video, jadi tinggal buka aja di playlist video aku. Oke, kita masuk yang pertama. Yang aku mau bilang ke kalian adalah setelah kalian itu mendapatkan informasi bahwa kalian itu lolos seleksi wawancara dan setelah lolos menjadi finalis, yang perlu kalian ingat bahwa penilaian kalian itu dimulai sejak kalian ikut bootcamp-nya. Nah, nantinya setelah kalian lulus, kalian itu bakalan diberikan beberapa bootcamp untuk melatih kemampuan kalian lebih dalam, untuk melatih soft skill kalian. Jadi ketika kalian nantinya turun lapangan, kalian itu nggak bingung-bingung lagi dan kalian tuh udah punya bekal. Di sesi bootcampnya ini bakalan menghadirkan narasumber-narasumber yang kredibel dan bagus-bagus banget. Jadi penting banget buat kalian untuk menyimak setiap materi yang diberikan dan aktif selama proses bootcamp. Jadi emang penting banget kalian untuk aktif di setiap materi yang diberikan. Misalnya aktif bertanya, aktif menjawab, dan aktif secara raut muka juga gitu. Aktif untuk menulis dan segala macamnya. Nantinya pastikan kalian itu setiap ada sesi pertanyaan kalian itu bertanya, dan pastikan juga untuk bertanya yang benar, yang bukan pertanyaan kosong, tapi emang pertanyaan yang benar-benar kalian tuh nggak tahu gitu. Jangan udah dijelasin tadi panjang lebar sama narasumbernya terus kalian nanya lagi, salah ya Des, salah. Oke? Jangan kayak gitu, itu nggak bagus. Nah, pastikan kalian itu bertanya di setiap sesinya. Tunjukkan bahwa kalian itu tertarik sama materi yang diberikan dan kalian tuh ingin mendapatkan inputnya gitu. Kalian ingin mendapatkan manfaat dari pemateri. Karena itu semuanya jadi bahan penilaian oleh pihak bank. Nah, tips yang kedua adalah kemampuan public speaking kalian. Karena nantinya kegiatan yang diadakan oleh Bank Indonesia itu banyak turun ke masyarakat, otomatis kemampuan kalian dalam public speaking itu penting banget. Dan itu jadi poin yang paling krusial yang dinilai sama mereka. Jadi pastikan kemampuan public speaking kamu itu bagus. Kak, gimana kalau misalnya public speaking aku nggak bagus? Nggak apa-apa, kamu bisa belajar. Selama proses bootcamp, selama proses apapun itu, silakan ciptakan ruang kamu untuk belajar, oke? Jadi jangan terpaku karena kamu nggak merasa public speakingmu nggak bagus, jadi kamu tuh nggak mau bergerak dan nggak mau coba keluar dari zona nyamanmu. Jangan kayak gitu. Jadi kalau misalnya kamu nggak tahu, kamu coba belajar. Tapi kalau misalnya kamu pengen banget nih daftar Duta CBP, tapi public speaking kamu nggak bagus, nggak apa-apa, daftar aja dulu. Percaya diri, oke? Percaya diri bahwa kamu bisa. Everything's gonna be okay. Nah, biasanya juga public speaking tuh kan bakalan dinilai yang paling penting ya. Jadi pastikan kamu itu penguasaan materi kamu bagus, tenangnya kamu itu bagus, dan cara kamu menghadapi audiens itu gimana. Karena itu semua bakalan dinilai nanti, jadi bahan penilaian juga.
Karena kita itu biasanya kan ya, kita tuh kayak tiba-tiba langsung panik atau deg-degan, gemetar pada saat mau ngomong di depan umum. Gak apa-apa, itu normal, that's totally normal, oke? Jadi jangan menganggap itu sebagai tsunami di hidup kamu. Bisa jadi itu cuma semacam ombak-ombak kecil doang yang bakalan membuka jalan kamu jauh lebih luas di depan sana, oke? Dan ingat, pastikan selama public speaking, selama kamu berbicara di forum atau selama kegiatan, pastikan kamu itu berkomunikasi dengan baik dan komunikasinya tuh pendengarnya paham dan kamu yang ngomong juga paham, oke? Nah, dan yang tak kalah penting juga, penilaian utama itu adalah public speaking, maka penting banget juga kamu untuk yang ketiga, yaitu memanajemen rasa gugup dan rasa takut kamu. Ingat, ketika kalian nantinya turun di lapangan, yang orang yang bakalan kalian hadapi itu beda-beda gitu. Ada ibu-ibu, anak-anak, bapak-bapak, atau dengan segala rentang usia gitu. Jadi pastikan kamu itu bisa memanajemen rasa takut dan rasa gugup kamu, sehingga pada saat turun nanti kamu tuh bisa jadi jauh lebih enjoy. Dan proses penilaian rasa gugup, memanajemen rasa gugup dan rasa takut itu dimulai sejak proses karantina dan sampai malam finalnya. Karena di malam final itu kamu bakalan speech di depan juri, sehingga itu tuh udah bakalan kelihatan banget gimana kamu memanajemen rasa takut kamu, gugupnya kamu, dan gimana cara kamu menghadapi audiens kamu pada saat itu. Jadi ingat, persiapkan semuanya baik-baik, oke? Dan kuncinya tuh ya cuma belajar dan berlatih. Karena ya kalau tanpa ada kedua hal ini tadi ya agak sulit juga sih sebenarnya. Karena itu tuh kemampuan kita itu lahir dari proses latihan dan terus belajar, oke? Yang aku mau bilang adalah nantinya kan biasanya tuh sekitar 20-an orang ya yang terpilih. Nah, nantinya itu bakalan ada proses seleksi lagi untuk menjadi masuk ke 10 besar, 5 besar, sampai 3 besar gitu. Jadi nantinya tuh kalian, kalau misalnya kalian terpilih untuk masuk ke 10 besar, maka selamat. Kalian harus menyiapkan speech kalian terkait apa aja perubahan dan dampak yang kalian rasakan setelah kalian bergabung di Duta CBP ini tadi gitu. Nah, setelah kalian berhasil menyampaikan speech kalian dan ternyata kalian lolos ke 5 besar, maka kalian akan diminta untuk mempraktekkan bagaimana kalau misalnya kalian tuh menyosialisasikan materi CBP ini ke masyarakat. Di situ nanti kemampuan kalian bakalan dites. Jadi biasanya tuh materinya tuh kan banyak ya, agak ada cinta bangga rupiah, perlindungan konsumen, KRIS, dan kebank sentralan tuh biasanya. Nah, nantinya bakalan diminta kalian tuh untuk membawakan materi itu dan menyosialisasikannya kepada masyarakat. Jadi makanya tadi aku sempat bilang bahwa kalian tuh penting banget untuk kuasai materi, pemahamannya materi gitu. Jadi ketika kalian lolos sampai di tahap itu, kalian tuh nggak bingung lagi nih, aduh buset, materi ini apa aja ya, materinya apa aja ya. Jadi penting banget kalian untuk paham materinya secara keseluruhan gitu. Cuma emang biasanya untuk ke bank sentralan tuh emang nggak terlalu jadi utama, cuma penting juga untuk dipelajari. Meskipun dia tuh nggak dibawakan secara sering ketika sosialisasi, karena poin yang ketiga tadi yang sering banget, perlindungan konsumen, cinta bangga dan paham rupiah, dan juga KRIS, oke? Untuk dari pertanyaan dari 5 ke 3 ke top 3 itu pertanyaannya terkait rahasia. Jadi nggak bisa di-share guys. Jadi yang coba bisa aku share cuma pertanyaan dari 10 ke 5 besar doang, karena katanya yang pertanyaan 5 ke 3 tuh agak penting gitu, agak krusial, jadi nggak bisa di-share sembarangan, maaf. Nah, sebagai closing statement dari aku, yang penting banget untuk kalian miliki adalah percaya diri. Kalau misalnya kalian percaya diri, meskipun kemampuan public speaking kalian gak seberapa, kemampuan memahami kalian tuh gak seberapa, tapi percaya sama aku, kalau misalnya kalian percaya diri, kalian tuh bakalan bisa menghadapi badai di depan sana. Jadi pede aja dulu, pede itu adalah kunci. Dan ingat, fokus pada diri sendiri. Emang sih pada saat kompetisi itu pasti ada-ada aja badainya. Ada rasa insecure lah ngelihat temen yang pada keren-keren banget. Ada rasa takut yang tiap hari menggerogoti diri kita sendiri. Tapi ingat, percaya diri aja, fokus pada diri sendiri, dan jangan lupa berdoa.
berdoa nih kedengaran kayak sepele dan udah dibiasakan, tapi tetap penting untuk kita lakukan dan kita ingat terus menerus, agar di setiap kesulitan pasti ada kemudahan asal kita ingat berdoa. Oke? Dan pastikan kalian itu punya tujuan. Ingat ketika kalian daftar, kalian tuh harus punya tujuan. Misalnya aku harus juara 1 gitu. Kalau misalnya tujuan kalian tuh udah kokoh banget, fondasinya juga udah bagus, niscaya apapun badannya kalian pasti bisa melewatinya. Oke, itu aja video yang bisa aku share soal ini. Aku sebenarnya udah lama banget pengen nge-share ini, tapi nggak jadi soal nge-tag videonya. Akhirnya hari ini juga selesai. Oke, semoga bermanfaat ya untuk kalian, dan jangan lupa subscribe kalau misalnya kalian masih mau ikut atau mendengarkan wejangan-wejangan dan pengalaman dariku yang gak seberapa ini juga, tapi aku tetap pengen nge-share. Oke? Sampai jumpa di lain video. Bye-bye!